Pada akhir tahun 2025, Iran memasuki fase paling genting dalam sejarah sosial dan ekologisnya. Negara itu menghadapi kebangkrutan air, sebuah istilah yang sebelumnya hanya menjadi wacana akademik, namun kini menjelma kenyataan nasional. Kekurangan air yang telah berlangsung selama bertahun-tahun akhirnya mencapai titik krisis, menciptakan tekanan besar pada infrastruktur, sistem politik, dan stabilitas masyarakat. Di berbagai kota, masyarakat turun ke jalan untuk memperjuangkan kebutuhan paling dasar, air. Seruan "Aku haus" yang awalnya bergema sebagai bentuk protes damai, berubah menjadi pemberontakan menyusul intervensi aparat keamanan. Gelombang demonstrasi yang berulang sejak 2021 dari petani di Khuzestan hingga penduduk Isfahan kini menjalar ke pusat kekuasaan negara. Pada musim gugur 2025, krisis tersebut mencapai gerbang Teheran, kota metropolitan berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa sekaligus simbol otoritas politik Iran. Puncak ketegangan terjadi pada 6 November 2025. Dalam sebuah pidato yang kemudian disebut sebagai salah satu momen paling menentukan dalam sejarah modern Iran, Presiden Masoud Pezeshkian mengakui bahwa negara telah berada pada titik kebangkrutan air. 2 hari kemudian, laporan mengenai evakuasi darurat presiden dari Teheran muncul ke publik, disertai peringatan resmi tentang potensi pemutusan suplai air berskala besar. Pezeshkian menegaskan bahwa apabila curah hujan tidak mencukupi, Teheran akan menjadi wilayah pertama yang diberlakukan pemutusan air total, dan jika langkah itu masih gagal, evakuasi paksa ibu kota menjadi opsi terakhir. Situasi tersebut menciptakan efek domino yang mengancam seluruh struktur kehidupan urban. Tanpa air, jaringan listrik kehilangan kemampuan operasionalnya. Tanpa listrik, pabrik dan fasilitas esensial berhenti berfungsi. Dalam hitungan hari, kota besar menghadapi risiko kolaps total. Di berbagai distrik, ribuan warga terlihat berjalan membawa ember dan wadah air, mencari sumber apapun yang masih tersisa. Krisis ini memperlihatkan betapa rentannya fondasi sistemik sebuah negara ketika satu unsur vital, air, menghilang. Dalam konteks ini, krisis air bukan lagi sekedar masalah kelangkaan sumber daya, tetapi sebuah bencana multidimensi yang melumpuhkan transportasi, industri, kesehatan, hingga pemerintahan. Iran bersama sekutunya kini menghadapi dinamika geopolitik baru yang dibentuk oleh realitas ekologis paling dasar. Dalam lintasan waktu, apa yang terjadi pada 2025 bukanlah peristiwa tunggal, melainkan puncak dari akumulasi tekanan bertahun-tahun. Protes petani di Khuzestan, kerusakan lahan di Isfahan, dan penurunan drastis cadangan air tanah hanyalah bab awal. Pada akhirnya, krisis tersebut bergerak menuju pusat kekuasaan, menjadikan Teheran panggung dari salah satu ancaman kemanusiaan terbesar yang pernah dihadapi Iran. Krisis yang melanda Teheran bukan hanya mengancam pasokan air, tetapi juga memutus rantai energi nasional. Sekitar 10% listrik Iran bergantung pada pembangkit tenaga air, dan ketika permukaan bendungan jatuh mendekati titik nol, pembangkit pertama runtuh dan jaringan listrik rapuh negara pun terseret menyusul. Pemadaman besar terjadi 2 hingga 4 jam per hari di sebagian besar Teheran dan hingga 12 jam di distrik tertentu. Pemutusan ini melumpuhkan komunikasi, internet, layanan publik, dan yang terpenting, mematikan pompa air. Jutaan keran menjadi kering berhari-hari hingga berminggu-minggu. Warga kota modern abad ke-21 terpaksa membawa air dalam ember melintasi jalan raya metropolitan. Sektor kesehatan segera kolaps. Tanpa listrik, unit perawatan intensif tidak dapat beroperasi, mesin dialisis berhenti, dan ruang operasi gelap. Rumah sakit tidak mampu mengendalikan infeksi karena tidak ada air untuk membersihkan fasilitas. Dalam waktu singkat, krisis air menjelma menjadi keruntuhan sosial. Pabrik berhenti bekerja, rantai pasokan terputus, makanan dan obat-obatan membusuk karena fasilitas penyimpanan tidak berfungsi. Pezeshkian telah memperingatkan resiko ini sejak Agustus 2025, ketika laporan teknis internal menunjukkan bahwa tidak ada lagi cadangan air bawah tanah maupun bendungan di Teheran, Karaj, dan Kazvin yang dapat menyokong kota dengan tanker.
Namun pengakuan publik pada November menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, rezim menyampaikan bahwa mereka mungkin tidak mampu menyediakan air dan bahwa warga harus bersiap meninggalkan ibu kota. Pemantauan BBC menyebut situasi tersebut mendekati hari nol, kondisi ketika tidak ada lagi air yang keluar dari keran, mengulangi ancaman yang pernah terjadi di Cape Town pada 2018. Time Magazine menyebutnya sebagai ancaman terbesar yang dihadapi Iran. Akar krisis ini menembus 1 dekade ke belakang. Pada Juli 2021, di Khuzestan, provinsi kaya minyak namun paling miskin, ribuan orang turun ke jalan di tengah sungai kering dan hewan ternak yang mati. Slogan mereka tetap sama, "Saya haus." Respons negara tercatat sebagai tindakan represif yang keras, dan menurut laporan darurat Amnesty International serta Human Rights Watch, sedikitnya 9 pengunjuk rasa, termasuk seorang remaja berusia 17 tahun, tewas. Pada November 2021, gelombang protes berpindah ke Isfahan. Para petani melakukan aksi duduk di dasar sungai Zayandeh yang mengering, memprotes alokasi air ke fasilitas industri yang mengorbankan lahan pertanian. Krisis yang semula tampak lokal ini akhirnya berkembang menjadi bencana nasional yang tak dapat dihentikan. Kini, pada puncaknya di tahun 2025, krisis air tidak lagi berdiri sebagai isu tunggal. Ia telah melumpuhkan negara dari fondasi terbawah, air, listrik, kesehatan, pangan, dan legitimasi. Dengan 250-300 liter konsumsi air per kapita di Teheran, 5 hingga 6 kali lipat dari kuota darurat Cape Town, ibu kota ini memasuki krisis monumental yang tidak pernah dirancang untuk dihadapi. Bagi Iran, ini bukan sekedar kekeringan. Ini adalah tenggelamnya sebuah negara di bawah bobot kegagalannya sendiri. Pada pagi 26 November 2021, konfrontasi di Isfahan mencapai puncaknya. Pasukan keamanan menyerbu tenda-tenda petani yang memprotes pengeringan sungai Zayandeh. Menurut pemantau hak asasi manusia Iran, sekitar 40 pengunjuk rasa kehilangan penglihatan dan sedikitnya 100 orang terluka. Kesaksian seorang perawat kepada Iron Wire menggambarkan hari itu sebagai bencana kemanusiaan. Dalam tindakan brutal yang meninggalkan trauma kolektif, rezim seakan menyampaikan pesan, siapapun yang berani menyaksikan sungai-sungai yang dikeringkan oleh kebijakan negara, tidak akan dibiarkan melihatnya lagi. Dari titik inilah akar kepanikan di Teheran mulai terbentuk. Alih-alih memulihkan sumber air atau memperbaiki kesalahan pengelolaan, rezim memilih untuk membungkam mereka yang memperingatkan bahaya. Namun masalah yang diabaikan tidak pernah hilang. Ia tumbuh, meluas, kemudian kembali menghantam para penguasa. Kini, kerusakan yang mereka ciptakan tak hanya berupa sungai-sungai kering dan keran tanpa air, tetapi kehancuran fisik yang merembas ke seluruh daratan Iran. 70% air tanah negara, warisan ekologis untuk generasi mendatang, telah habis dikonsumsi dalam 3 dekade terakhir. Ketika sebuah bangsa menguras seluruh cadangan air bawah tanahnya, tanah mulai runtuh. Iran menjadi salah satu negara dengan tingkat penurunan tanah tercepat di dunia. Di kawasan seperti Rafsanjan, permukaan tanah turun hingga 30 cm per tahun, sebuah bencana yang lebih dahsyat daripada gempa bumi. Dan kini fenomena itu mengancam Teheran. Di bawah ibu kota berpenduduk 10 juta orang itu, akuifer Aksasa telah mengering, tanah pun amblas. Retakan membelah bangunan, jalan terbelah, dan pipa gas beresiko meledak. Seluruh infrastruktur kota melemah seiring tenggelamnya permukaan tanah. Inilah konteks sebenarnya di balik pengakuan evakuasi Presiden Pezeshkian pada November 2025. Rezim panik bukan hanya karena tidak mampu menyediakan air, tetapi karena Teheran secara fisik berada di ambang keruntuhan. Simbol lain dari kiamat ekologis ini adalah Danau Urmia. Dahulu danau garam terbesar di Timur Tengah, kini 95% permukaannya hilang akibat serangkaian bendungan tanpa kajian ilmiah dan proyek korup yang memotong aliran sungai menuju danau. Yang tersisa hanyalah gurun garam yang mengirimkan debu beracun ke lahan pertanian dan kota-kota sekitar. Kerusakan ini bersifat permanen. Bahkan, jika air kembali, tanah tidak lagi mampu mendukung pertanian. Migrasi massal bagi puluhan juta warga kini menjadi ancaman nyata. Bencana yang membawa Teheran ke ambang hari nol bukan terjadi dalam semalam.
Ini adalah hasil dari kebijakan puluhan tahun yang menggabungkan ideologi, korupsi, dan keserakahan. Di pusat persoalan ini, para analis menempatkan struktur yang mereka sebut mafia air, jaringan kekuasaan yang memperlakukan sumber daya air sebagai instrumen politik dan ekonomi. Sistemnya sederhana, air dialihkan dari rakyat dan petani menuju fasilitas industri yang boros air dan berafiliasi dengan rezim. Di Isfahan misalnya, sungai Zayandeh mengering bukan karena kekeringan, tetapi karena alirannya disedot menuju pabrik Stal Mobar yang mengkonsumsi hampir 40% pasokan air kota dan terhubung dengan garda revolusi. Kini, konsekuensi penjarahan air yang dilakukan secara terorganisir berimbas langsung pada geopolitik, termasuk pada Rusia. Vladimir Putin, yang bertampu pada Iran sebagai pemasok amunisi di tengah perang Ukraina, kini mendapati sekutu utamanya berada di ambang evakuasi ibu kota. Ketika pemerintah Iran mengakui kemungkinan mengosongkan Teheran, stabilitas aliansi Moskow-Iran pun ikut tergoncang. Dengan situasi yang memburuk, hanya 3 skenario tersisa bagi rezim Iran. Pertama, evakuasi regional dan kekacauan terkendali. Pemindahan paksa jutaan warga dengan resiko ketidakstabilan nasional. Kedua, konsesi politik sebagai imbalan teknologi air barat. Langkah yang bisa berarti menyerah atas program nuklir dan hubungan strategis dengan Rusia. Ketiga, keruntuhan internal, pemberontakan nasional yang dipicu oleh kemarahan lama dan seruan "saya haus" yang tidak dapat ditekan lagi. Satu hal tetap pasti, rezim dapat menangkis sanksi, menekan lawan politik, dan menunda krisis ekonomi, tetapi mereka tidak dapat berhadapan dengan musuh yang tidak bisa ditembak, ditangkap, atau disensor. Alam itu sendiri. Sungai-sungai yang menghilang, tanah yang tenggelam, dan kota berpenduduk jutaan orang tanpa air adalah ancaman yang tidak dapat dinegosiasikan. Krisis air terbesar dalam sejarah Iran kini berdiri sebagai peringatan global tentang bagaimana kehancuran ekologis dapat menjadi pemicu runtuhnya sebuah negara. Dan di tengah dunia yang semakin bergantung pada stabilitas geopolitik, nasib Teheran dapat menggoncangkan jauh lebih banyak pihak daripada yang diperkirakan. Pada akhirnya, krisis yang menyelimuti Iran pada 2025 bukan lagi gambaran tentang sebuah negara yang kekurangan air, melainkan negara yang kehilangan fondasi keberadaannya. Kota-kota yang dulu menjadi pusat peradaban Persia, kini berdiri di atas tanah yang retak, jaringan listrik yang rapuh, dan institusi yang tak lagi mampu memenuhi kebutuhan paling dasar rakyatnya. Di Teheran, jantung politik negara, ancaman evakuasi ibu kota menandai batas di mana negara modern berhenti berfungsi. Dengan hancurnya sistem ekologis, runtuhnya layanan publik, dan rapuhnya legitimasi politik, Iran memasuki persimpangan sejarah. Setiap langkah yang diambil kini menentukan apakah ia akan bertahan atau tenggelam. Di depan mata para pemimpin dan jutaan warganya, terbentang satu realitas yang tidak dapat dihindari. Tidak ada kompromi dengan alam. Dan ketika seluruh rangkaian krisis, dari tanah yang tenggelam hingga kota yang kehabisan air mencapai puncaknya, hanya satu pertanyaan yang tersisa untuk masa depan Iran. Jika ibu kota sebuah negara modern berada di ambang harus dievakuasi, apalagi yang tersisa untuk menyebutnya sebagai sebuah negara yang masih berdiri? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.